Asal-usul nama Cilegon. Nama Cilegon berasal dari bahasa Sunda, yaitu gabungan kata ci atau cai yang berarti air, dan legon atau melegon yang berarti cekungan atau lengkungan. Nama ini mencerminkan kondisi geografis wilayah Cilegon pada masa lalu yang banyak memiliki rawa-rawa, kubangan air, dan aliran sungai kecil. Wilayah ini dulunya merupakan dataran rendah berlumpur yang tergenang air, sebelum berkembang menjadi kawasan industri besar seperti sekarang. Kini, Cilegon dikenal sebagai kota baja, namun jejak sejarahnya tetap tersimpan dalam makna nama yang sederhana dan erat dengan alam. Di sebuah sudut barat Pulau Jawa, di mana tanah memeluk langit dengan ririmbunan bukit dan rawa, mengalir sebuah kisah yang ditulis oleh para syuhada, para ulama, dan rakyat yang tak pernah menyerah. Namanya, Cilegon, tempat yang dahulu sunyi, lengang oleh kubangan air dan rawa yang seolah menjadi cermin langit. Namun siapa sangka, dari tanah yang disebut Cilegon, dari air dan lengkungan alam, akan bangkit sebuah kota yang kelak disebut Jantung Baja Nusantara. Pada tahun 1651, di balik kesunyian itu, denyut sejarah mulai berdetak. Kala itu, Kesultanan Banten di bawah naungan Islam yang agung, melihat Cilegon bukan sekadar rawa, melainkan gerbang yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera, jalan para saudagar, dan jalan dakwah. Sultan Ageng Tirtayasa sang pemimpin bijak, membuka jalur perlintasan para ulama mulai menapaki bumi Cilegon, mendirikan langgar, surau, menyebar kalimat la ilaha illallah, dan menjadikan daerah ini pusat cahaya Islam. Cilegon pun menjadi taman ilmu, di mana anak-anak mengaji dengan lampu minyak, dan azan berkumandang di antara angin laut dan pepohonan. Namun, sejarah tak hanya dibentuk oleh ketenangan. Ia ditempa oleh ujian, darah, dan air mata. Tahun 1888, langit Cilegon berguncang oleh doa dan perlawanan. Di bawah tirani penjajahan Belanda yang menindas, rakyat Cilegon, dipimpin para ulama, Kiai Haji Wasit, Kiai Haji Tubagus Ismail, Kiai Haji Sajad dan lainnya mengangkat takbir bukan untuk membunuh, tapi untuk menegakkan marwah. Allahu Akbar. Suara itu menggema di lembah-lembah dan sawah geger Cilegon. Begitulah sejarah mencatatnya sebuah pemberontakan suci, lahir dari kekecewaan atas larangan azan, atas pajak-pajak menindas, atas penistaan terhadap agama dan tanah kelahiran. Walau pemberontakan itu akhirnya ditumpas, namun bara perjuangan tak padam. Dari para pejuang itu lahir generasi agung, adalah Kiai Haji Samun, cucu dari Kiai Haji Wasit, ulama sekaligus prajurit. Di tangannya, Cilegon bukan hanya bertahan tapi bangkit. Ia dirikan Al-Khairiyah, bukan sekadar pesantren, tapi benteng peradaban, tempat lahirnya ilmuwan, pemimpin, dan ulama masa depan. Kiai Haji Samun tak hanya mengajarkan Al-Quran, tapi juga strategi perang dan cinta tanah air. Beliau tidak sekedar mengangkat senjata, tapi juga pena dan akhlak. Namanya